Palestina dan Israel, dua negara yang berlokasi di tempat yang memiliki kekayaan sejarah yang besar dan penting di dunia, yang menjadi satu-satunya tempat di dunia yang memiliki kota suci bagi tiga agama samawi. Kedua negara ini sebenarnya berlokasi di tempat yang tidaklah terlalu spesial dalam sisi sumber daya alamnya. Karena tidak seperti kebanyakan negara Timur Tengah lain, kedua negara ini berlokasi di tempat yang tidak memiliki minyak, gas, dan mineral yang melimpah. Namun walaupun kekayaan alamnya sangat tidak menjanjikan, nyatanya tempat ini adalah tempat yang paling diperebutkan saat ini, yang menjadikan rangkaian konflik selama puluhan tahun hingga saat ini. Ada yang mengatakan ini hanyalah konflik antar wilayah, ada yang mengatakan ini adalah konflik agama, dan ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah penjajahan dan genosida. Dan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, kita akan menelusuri sejarah latar belakang kedua negara yang bertikai ini. Dan untuk mengetahuinya, kita akan kembali jauh ke sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, yaitu setelah banjir besar yang menimpa kaum Nabi Nuh, yang mana umatnya menyebar ke berbagai wilayah di bumi, termasuk ke daerah yang sekarang disebut Palestina. Namun pada saat itu, daerah itu masih bernama Kan'an, karena dihuni oleh bangsa yang bernama bangsa Kan'an. Lalu sekitar tahun 2000 sebelum Masehi adalah Nabi Ibrahim, nabi yang pertama yang menempati daerah tersebut. Nabi Ibrahim memiliki istri yang bernama Siti Hajar atau Hajar, yang melahirkan anak yang diberi nama Ismail. Dan istri Nabi Ibrahim lainnya, Siti Sarah atau Sarah, juga melahirkan anak yang diberi nama Ishak. Kedua putra Nabi Ibrahim ini menjadi nabi. Saat bayi, Nabi Ismail pindah ke kota Mekah, dan keturunan-keturunan Nabi Ismail ini adalah yang kemudian menjadi bangsa Arab. Dan Nabi Ishak, beliau memiliki anak, yakni Nabi Yakub, yang memiliki gelar Israel, yang kemudian keturunan-keturunan Nabi Yakub ini diberi nama Bani Israel atau anak keturunan Israel. Nabi Yakub sendiri masih tinggal di Kan'an dan mempunyai 12 orang putra. Salah satunya adalah Nabi Yusuf, yang kemudian menjadi bendaharawan kerajaan Mesir. Ketika musim panceklik, Nabi Yakub dan 11 putranya meninggalkan Kan'an dan bermigrasi ke Mesir. Inilah pertama kalinya Bani Israel meninggalkan tanah Kan'an, atau yang sekarang disebut Palestina. Lalu antara tahun 1550 hingga 1200 sebelum Masehi, lambat laun politik di Mesir berubah. Tidak seperti orang-orang Mesir, Bani Israel menyembah satu Tuhan, dan ini dianggap sebagai masalah bagi kerajaan Mesir. Karena itu, raja setempat yang bergelar Fir'aun menjadikan mereka sebagai budak. Dan akhirnya, antara tahun 1200 hingga 1100 sebelum Masehi, Nabi Musa memimpin Bani Israel meninggalkan Mesir dari ancaman tentara-tentara Fir'aun dan kembali menuju Kan'an. Namun pada saat itu, Kan'an sedang dikuasai oleh bangsa Filistin atau Palestina yang bertubuh besar dan kuat. Menurut riwayat, Bani Israel yang diperintahkan Tuhan untuk memasuki wilayah tersebut, mereka menolak untuk berperang karena takut kepada bangsa Filistin atau Palestina tersebut. Hal itu menjadikan mereka dikutuk dengan hanya berputar-putar saja di sekitar Palestina. Agama Nabi Musa disebut agama Yahudi. Penamaan Yahudi itu diambil dari nama salah satu anak Nabi Yakub yang paling banyak keturunannya, yakni Yehuda. Dan semua Bani Israel ini akhirnya disebut sebagai orang-orang Yahudi. Lalu akhirnya antara tahun 1000 hingga 922 sebelum Masehi, secara mengejutkan, Bani Israel dapat mengalahkan bangsa Filistin yang bertubuh besar itu. Tokoh mereka dalam hal ini adalah Nabi Daud yang berhasil mengalahkan Goliat atau Jalut. Kemudian Nabi Daud pun menjadi Raja Israel. Wilayah kerajaan Israel membentang dari tepi sungai Nil hingga sungai Efrat di Irak. Orang-orang Palestina termasuk Yasser Arafat dan Hamas percaya bahwa sekarang ini Yahudi memimpikan wilayah kerajaan Nabi Daud ini berjaya kembali. Lalu sebagai manifestasi dari cita-cita mereka itu, mereka membuat bendera yang memiliki dua garis biru yang menandakan dua sungai, yaitu Nil dan Efrat, dan bintang Daud di tengahnya. Nabi Daud kemudian digantikan oleh putranya, Nabi Sulaiman. Lalu sepeninggal Nabi Sulaiman, Israel dilanda perang saudara yang berlarut-larut. Akhirnya kerajaan itu terbelah menjadi dua, yakni bagian utara yang bernama Israel, yang beribu kota di Samaria. Adapun yang bagian selatan bernama Yehuda, yang beribu kota di Yerusalem. Lalu antara tahun 800 hingga 600 sebelum Masehi, kerajaan Israel hancur usai diserang oleh kerajaan Assyria. Dan antara tahun 600 hingga 500 sebelum Masehi, kerajaan Yehuda pun dihancurkan, kali ini oleh Babilonia. Akibatnya, bangsa Israel tidak mempunyai hak lagi atas Yerusalem. Mereka pun diusir dari kota itu, lalu dipenjara di Babilonia.
Lalu sekitar tahun 500 hingga 400 sebelum Masehi, Raja Cyrus dari Persia meruntuhkan Babilonia dan mengizinkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Lalu sekitar tahun 330 sebelum Masehi, Israel diduduki oleh Alexander Agung dari Makedonia atau Yunani. Lalu antara tahun 300 hingga 190 sebelum Masehi, Yunani dikalahkan oleh Romawi dan daerah Palestina pun dikuasai oleh Imperium Romawi. Lalu sekitar tahun 1 Masehi, Nabi Isa lahir. Ajaran Nabi Isa sendiri ditolak oleh para rabi Yahudi. Lalu sejumlah tokoh Yahudi berkonspirasi dan memfitnah sang Nabi, sehingga Nabi Isa diancam hukuman salib oleh Kekaisaran Romawi. Namun setelah Nabi Isa tiada, bangsa Yahudilah yang memberontak terhadap Romawi, yang mengakibatkan bangsa Israel ini kembali harus keluar dari Palestina karena diusir oleh kerajaan Romawi. Dan mereka menyebar ke seluruh penjuru Imperium Romawi. Namun meskipun tetap masih ada sejumlah kecil pemeluk Yahudi yang tetap bertahan di Palestina. Tahun 621 Masehi, Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Lalu Nabi Muhammad menetapkan Yerusalem sebagai salah satu dari 3 kota suci umat Islam dan juga menjadi kiblat umat Islam sebelum akhirnya dipindah ke Ka'bah di kota Mekah. Lalu pada tahun 638 Masehi, di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, akhirnya seluruh negeri Palestina dimerdekakan dari pendudukan Romawi. Pada saat itu, seluruh penduduk Palestina, baik itu Muslim, Yahudi, Nasrani, hidup aman di bawah pemerintahan Khalifah, dan kebebasan beragama dijamin sepenuhnya. Antara tahun 1076 hingga 1200, yaitu pada pemerintahan Kekhalifahan Abbasiyah, Yerusalem dikepung oleh tentara salib dari Eropa. Terjadilah perang salib yang berlangsung dalam beberapa fase. Namun akhirnya Palestina berhasil direbut kembali oleh panglima Islam yang terkenal, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187 Masehi. Tahun 1299, Turki Utsmani atau Utsmaniyah atau Ottoman lahir. Pada tahun 1492, terjadi pengkristenan massal di Eropa. Orang-orang Yahudi terancam, yang membuat mereka mencari perlindungan di wilayah Utsmaniyah, yang menjadi salah satu tempat yang aman bagi mereka. Tahun 1517, Kekhalifahan Turki Utsmani menguasai daerah Palestina, dan Islam dan non-Islam, terutama Yahudi dan Nasrani, masih bisa menjalankan agama mereka dengan tenang dan damai pada masa ini. Karena Kekhalifahan tahu bahwa Yerusalem adalah tempat suci bagi 3 agama ini. Dan akhirnya pada tahun 1896, Theodor Herzl merampungkan sebuah doktrin baru, yaitu Zionisme, sebagai gerakan politik untuk mendirikan negara apartheid yang hanya untuk bangsa Yahudi saja, yang menurut mereka itu adalah tanah yang dijanjikan. Dan dalam realisasinya, Herzl berniat bekerja sama dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Rusia. Lalu pada tahun 1897, Theodor Herzl menggelar Kongres Zionis Dunia pertama di Basel, Swiss, untuk merealisasikan cita-citanya membentuk negara Israel, yang mana sebelumnya bangsa Yahudi telah tercerai-berai di berbagai negeri. Herzl pun meminta Khalifah Turki Utsmani saat itu, Sultan Abdul Hamid II, untuk memberikan izin bagi bangsa Yahudi untuk mendiami Palestina. Namun Sultan Abdul Hamid II menegaskan tidak akan melepaskan bumi Palestina, kendati nyawa menjadi taruhannya. Dan karena hal ini menjadikan Yahudi menyusun rencana lain untuk mendapatkan tanah di Palestina yang mereka impikan, yaitu dengan memecah belah kekhalifahan, dengan cara mempengaruhi bangsa-bangsa dalam kekhalifahan, dengan jargon gerakan nasionalisme dan pembebasan Arab dari Utsmaniyah, sehingga terjadilah pemberontakan terhadap Utsmaniyah. Dan hal ini membuat Sultan Abdul Hamid II dicopot dari jabatannya pada tahun 1909 oleh suatu gerakan politik yang disebut Turki Muda. Dan sejak saat itu, orang-orang Yahudi pun mulai bisa memasuki Palestina. Lalu pada tahun 1916, pada saat meletusnya Perang Dunia I, digelarlah perjanjian rahasia Sykes-Picot oleh sekutu, yaitu Inggris dan Prancis, dengan persetujuan Rusia dan Italia, untuk mengambil wilayah-wilayah Arab dari Kekhalifahan Utsmaniyah yang sedang lemah, yang akan mereka runtuhkan dan akan membagi-baginya di antara mereka. Dan perjanjian ini sebenarnya bertentangan dengan perjanjian yang dibuat sebelumnya, yaitu korespondensi Hussein-McMahon, yang mana Britania menjanjikan kemerdekaan terhadap bangsa-bangsa Arab yang akan membantu meruntuhkan Utsmaniyah.
Padahal dalam Sykes-Picot, negara-negara Arab ini akan dibagi-bagi untuk Eropa. Akhirnya Perang Dunia I pun berakhir. Utsmaniyah yang terpaksa harus ikut perang dikalahkan oleh sekutu, dan akhirnya Inggrislah yang mendapatkan kontrol atas Palestina. Lalu pada tahun 1917, Menteri Luar Negeri Inggris keturunan Yahudi, Arthur James Balfour, dalam Deklarasi Balfour, memberitahu pemimpin Zionis Inggris, yaitu Lord Rothschild, bahwa Inggris akan memperkokoh pemukiman Yahudi di Palestina dalam membantu pembentukan negara Yahudi. Intinya, deklarasi ini adalah sebuah janji Inggris untuk memberikan tanah kepada orang-orang Yahudi di Palestina sebagai tanda terima kasih atas bantuan Yahudi dalam memenangkan Perang Dunia I. Dan orang-orang Yahudi memilih Palestina sebagai tempat mereka, yang dalam deklarasi ini tidak sedikit pun mereka melibatkan penduduk asli Palestina. Dan sejak saat itu, bangsa Yahudi dari penjuru dunia, terutama Eropa, mulai berdatangan menuju Palestina yang mereka sebut sebagai aliyah atau imigrasi besar-besaran. Imigrasi Yahudi atas dukungan Inggris yang terus-menerus membanjiri Palestina ini menimbulkan ancaman terhadap warga yang mendiami Palestina, sehingga terjadilah penolakan dan juga menimbulkan ketegangan. Pada tahun 1921, Kesultanan Utsmaniyah secara resmi dihapuskan, dan pada tahun 1923, Turki menjadi republik sekuler dengan Mustafa Kemal Atatürk sebagai presidennya, yang menjadi kontroversi bagi umat Islam di dunia. Lalu tahun 1922, tiga bangsa-bangsa, yaitu cikal bakal PBB, memberikan mandat kepada Inggris untuk menguasai Palestina, yang menjadi salah satu dari beberapa mandat lainnya terhadap bekas wilayah Utsmaniyah. Dan dalam mandat ini memasukkan deklarasi Balfour di dalamnya, yang mengharuskan Inggris untuk memberikan tanah Palestina kepada Yahudi. Impian orang-orang Yahudi untuk memiliki negara untuk orang-orang Yahudi sendiri akhirnya semakin dekat dengan kenyataan. Imigran Yahudi pun semakin banyak lagi memasuki Palestina sejak awal 1930-an karena penganiayaan Nazi terhadap orang-orang Yahudi di Eropa, membuat Palestina menjadi tempat berlindung mereka. Imigrasi ini menimbulkan ketegangan antara warga Palestina dengan Yahudi, sehingga pada tahun 1936 hingga 1939 adalah perlawanan pertama orang-orang Palestina terhadap pendudukan Yahudi, yang membuat Inggris mengirimkan 200.000 tentara ke Palestina, dan Zionis sendiri sudah memiliki 15.000 tentara yang dipersenjatai. Dan di tahun-tahun itu, jumlah penduduk Yahudi di Palestina sudah mencapai 467.000 orang, yang sebelum migrasi besar-besaran hanya sekitar 9.000 orang saja. Selama Perang Dunia Kedua, kebijakan Inggris dan Zionis menjadi bertentangan. Zionis mendesak untuk meningkatkan imigrasi Yahudi ke Palestina, sementara Inggris yang masih memiliki kekuasaan atas Palestina justru sebaliknya, yang menolak imigrasi Yahudi ke Palestina untuk kestabilan wilayah ketika perang. Namun akhirnya pada Agustus 1945, Zionis mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat, yang mana Presiden Amerika Serikat saat itu, Harry S. Truman, meminta agar Inggris memfasilitasi migrasi 100.000 orang Yahudi ke Palestina yang selamat dari Holocaust. Setelah Perang Dunia II berakhir, Persatuan Negara-Negara Arab atau Liga Arab yang dibentuk pada Maret 1945 memberikan dukungan terhadap Palestina dan memperjuangkan Palestina sebagai suatu negara yang merdeka. Sementara Zionis terus melakukan migrasi yang semakin lama semakin besar ke Palestina. Pada tanggal 31 Agustus 1947, PBB merekomendasikan agar memecah wilayah antara pemukim Palestina dan Yahudi. Zionis menyetujui usul ini, namun Liga Arab menentangnya. Lalu pada 14 Mei 1948, Yahudi memproklamirkan kemerdekaan negara Israel, yang sehari setelahnya, yaitu tanggal 15 Mei, Inggris meninggalkan Palestina. Zionis lalu melakukan agresi bersenjata terhadap rakyat Palestina yang masih lemah, yang membuat lebih dari 750.000 warga Palestina terpaksa harus meninggalkan rumah mereka. Dan di antara mereka ada yang mengungsi ke Lebanon, Yordania, Syria, Mesir, dan lain-lain.
Karena hal ini, maka timbullah perang antara Israel dengan negara-negara Arab, yaitu Mesir, Yordania, Libanon, Suriah, dan Irak. Namun karena saat itu, para pemimpin Arab seperti setengah hati membela Palestina karena di Tenggarai masih ada di bawah pengaruh Inggris, menjadikan Israel lebih mudah untuk memenangkan peperangan. Pertempuran tersebut pun berakhir pada tahun 1949 dengan serangkaian gencatan senjata yang menghasilkan garis gencatan senjata di sepanjang perbatasan Israel dengan negara-negara tetangga dan menciptakan batas-batas yang kemudian dikenal sebagai Jalur Gaza yang diduduki oleh Mesir, dan Yerusalem Timur dan tepi barat yang diduduki oleh Yordania. Lalu pada tahun 1967, Israel menyerang Mesir, Yordania, dan Syria selama 6 hari, yang kemudian disebut sebagai Perang 6 Hari. Dan serangan ini memperluas wilayah Israel yang berhasil merebut Sinai dan jalur Gazanya Mesir, dataran tinggi Golan Syria, dan tepi barat dan Yerusalem, Yordania. Dan pada 6 Oktober 1973, dengan bantuan senjata dari Uni Soviet, Mesir dan Syria menyerang pasukan Israel di Sinai dan dataran tinggi Golan pada hari suci Yahudi, yaitu Yom Kippur, sehingga peperangan ini dikenal sebagai Perang Yom Kippur. Serangan ini adalah sebagai balasan atas kekalahan pada Perang 6 Hari, dan serangan ini hampir saja memusnahkan Israel untuk selamanya. Mesir dan Syria hampir menang, namun Israel membalikkan keadaan karena tiba-tiba dibantu oleh Amerika Serikat. Mesir sangat tahu kalau mereka tidak mungkin bisa melawan Amerika Serikat di medan perang. Maka dari itu, mereka mengajak negara-negara Arab membalas Amerika Serikat dengan membatasi produksi minyak atau embargo, yang tujuannya membuat harga minyak dunia melonjak pesat. Dan karena embargo ini, Amerika Serikat dan Eropa menjadi tidak berdaya. Sehingga Amerika Serikat selanjutnya mencoba melakukan diplomasi atas permasalahan Arab dan Israel. Pada tahun 1977, Presiden Mesir saat itu, Anwar Sadat, pergi ke Israel tanpa berkonsultasi dengan Liga Arab. Ia menawarkan perdamaian dan mengakui eksistensi Israel, dengan imbalan Israel mengembalikan seluruh Sinai. Dan karena sikap Presiden Sadat ini menjadikan malapetaka baginya di kemudian hari. Akhirnya Sinai kembali ke tangan Mesir, namun negara-negara Arab merasa dihianati. Akibatnya, Mesir sempat diusir dari keanggotaan Liga Arab pada tahun 1979 hingga 1989. Pada 1964, Liga Arab membentuk PLO atau Palestine Liberation Organization atau Organisasi Pembebasan Palestina. PLO ini menempati Yordania dan melakukan serangan gerilya terhadap Israel. Namun PLO terlibat konflik dengan Yordania yang membuat mereka harus pindah ke Libanon pada tahun 1970. Di Libanon, gerilyawan terus melakukan serangan terhadap Israel. Dan akhirnya pada 1982, invasi Israel ke Libanon mengakibatkan hengkangnya PLO dari Libanon. Semakin intensifnya pengambil alihan tanah dan pembangunan pemukiman oleh Israel di Gaza dan juga tepi barat, membuat penduduk Palestina semakin tertekan dan terjepit, dan kemerdekaan yang diimpikan terasa semakin sulit. Akhirnya pada tahun 1987 terjadilah Intifada pertama, yaitu perlawanan penduduk Palestina berupa demonstrasi, pemogokan, dan pelemparan batu melawan tentara Israel yang bersenjata lengkap. Israel menutup universitas dan sekolah, menghancurkan rumah-rumah, dan memberlakukan jam malam. Intifada ini diprakarsai oleh Hamas atau Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah, yang berarti gerakan perlawanan Islam. Sekitar 2.000 orang gugur, dan perbandingan korban dari Intifada pertama antara Palestina dan Israel adalah 3:1. Sekitar akhir tahun 1988 membuka babak baru antara hubungan Palestina dan Israel, yaitu Yasser Arafat, pemimpin PLO saat itu,
mengumumkan kemerdekaan Palestina, namun juga mengakui secara eksplisit keberadaan negara Israel dengan menuntut realisasi resolusi PBB nomor 242 yang inti dari isinya adalah Israel akan menarik diri dari wilayah konflik dan negara-negara Arab akan menjamin kedamaian Israel. Setelah itu digelarlah Perjanjian Oslo, adalah sepasang perjanjian antara Israel dan PLO. Perjanjian Oslo I ditandatangani di Washington DC pada tahun 1993 dan Perjanjian Oslo II ditandatangani di Taba, Mesir pada tahun 1995. Perjanjian Oslo II menetapkan pembagian administratif tepi barat Palestina menjadi wilayah A, B, dan C. Area A yang seluas 18% wilayah tepi barat berada di wilayah kendali administratif dan keamanan Palestina. Area B yang mencakup 22% tepi barat, otoritas Palestina menjalankan kendali administratif atas area B, namun berbagi kendali keamanan dengan otoritas Israel. Dan area C dikelola sepenuhnya oleh Israel. Dan jalur Gaza sendiri berada dalam otoritas Palestina. Dalam prosesnya, militer dan pemukiman Israel yang berada di wilayah Palestina diberikan tenggat waktu untuk meninggalkan wilayah Palestina. Namun terjadi sesuatu yang mengecewakan, karena walaupun sudah melewati tenggat waktu untuk meninggalkan wilayah Palestina, sejumlah pemukim Israel tetap tidak mau pergi. Sebagian malah kembali lagi dan kembali membuat pemukiman di wilayah Palestina. Juga masalah status Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang menjadi perdebatan karena penduduk Palestina menganggap Israel akan mengambil tempat suci tersebut. Sehingga pecahlah Intifada kedua pada tahun 2000 dan baru berakhir sekitar tahun 2005. Intifada kedua ini lebih banyak memakan korban daripada Intifada yang pertama. Dan konflik dan kerusuhan antara Palestina dan Israel terus berlanjut setelahnya hingga saat ini. Bagi warga Palestina di tepi barat, sering terjadi penyerangan dan penganiayaan, baik itu dari pemukim ataupun militer Israel. Ditambah lagi, sulitnya mendapatkan air bersih yang dimonopoli oleh Israel. Kesulitan mendapatkan pekerjaan dan mendirikan bangunan, dan akses kesehatan dan pendidikan yang jauh dan sulit, karena harus melewati pos pemeriksaan. Dan di Gaza sendiri digambarkan sebagai penjara terbuka terbesar di dunia. Sekitar 2 juta orang Palestina hidup di balik blokade dan tidak diberi akses ke wilayah pendudukan Palestina lainnya dan juga seluruh dunia. Sehingga sangat sulit mendapatkan bantuan dari luar dan menjadikan kesulitan ekonomi bagi orang-orang Gaza. 70% warga Gaza adalah pengungsi. Sebagian anak-anak Gaza terbunuh dalam konflik. Dan 50% anak-anak Gaza mengalami trauma perang. Karena blokade, orang-orang dewasa sulit mendapatkan pekerjaan. 98% air tanah di Gaza tidak dapat diminum. Dan dalam 24 jam, listrik hanya mengalir 2 hingga 4 jam saja. Sulitnya mendapatkan makanan. Dan sangat sulitnya mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena harus mendapatkan izin dari militer Israel. Pada 7 Oktober 2023, Hamas melakukan serangan darat, laut, dan udara yang mewujudkan Israel, yang dibalas Israel dengan serangan yang lebih besar. Dan kejadian ini memulai babak baru peperangan antara Palestina melawan Israel.